Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mayyazana bil aqli Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi ikhda'i uqulihim li syar'ihi. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana kama an'amta alaina bi'aqlin bi'uqulin faj'alha ya Rabbana uqulan khadi'atan li syar'ik. Waj'alna ya Rabbana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa a'inna ya Rabbana ala mukhalafati al-hawa wa jannibna ya Rabbana baina al-ma'asi kama bainana wa baina al-ma'asi kama jannabta baina al-masyriqi wal maghribi. Waghfir lana ya Rabbana dhunubana wa kaffir anna ya Rabbana sayyi'atina wastur lana ya Rabbana uyubana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ughsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak ibu kami, saudara-saudari, adik-adik, baik yang hadir atau yang mendengar suara ini dimanapun anda berada, atau yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah, puji syukur yang sesungguhnya mari kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan terus begitulah semestinya kita sebagai seorang hamba memperbaharui syukur dan memperbaharui syukur. Dan dengan bersyukur yang sesungguhnya, bukan sekedar basa-basinya lidah berucap, akan tapi syukur yang dirasakan oleh hati seorang hamba yang menyadari akan agung dan besarnya nikmat Allah, maka itulah syukur yang akan menuai janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat, akan ditambah nikmat. Baik, termasuk kehadiran kita di majelis ini, kita bisa istiqomah, hadirkan niat di hati, niat ya Allah, seperti engkau jadikan kami hamba yang bisa berkumpul saat ini, kami mohon jadikan kami ahli istiqomah sampai nanti Allah engkau kumpulkan kami kembali di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ini harus ada lintasan. Jadi ini muqaddimah, ini perkumpulan bukan tujuan. Akan tapi kita ingin membuat satu perkumpulan yang disaksikan oleh Allah, membahagiakan Rasulullah, sehingga nanti kita dikumpulkan kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkumpulannya ahli iman, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kumpul bubar dan selesai. Ada maksud dan tujuan yang amat agung, tinggi, yaitu tujuan bisa berkumpul nanti di surga. Kita kumpul dengan anak, istri, keluarga. Kita jadikan muqaddimah pertemuan ini adalah muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita bersama Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikamnya. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-197. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-197 beliau sebutkan bahwa tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udal. Tamakkunul hawa, menguasainya hawa nafsu di dalam hati seseorang hamba, maka itu adalah penyakit yang berat sekali, yang susah untuk diobati, penyakit untuk yang membahayakan, penyakit berat yang membahayakan. Hawa nafsu yang menguasai hati, itulah penyakit yang betul-betul membahayakan. Baik, kita harus rentet dulu bagaimana ceritanya itu, kok tiba-tiba sampai ada keputusan semacam ini dalam bentuk hikmah yang luar biasa agung dahsyat. Ada syariat Nabi SAW sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya syariah ini adalah segala-galanya yang mengatur kehidupan kita di dunia ini untuk menemukan kebahagiaan di akhirat. Bahkan yang patuh dengan syariat di dunia akan baik. Syariah melarang mencuri dan kita pun tidak senang kalau dicuri, sehingga hidup kita adalah tidak menyakiti sesama. Syariat melarang untuk kita mencaci dan seterusnya. Syariah melarang kita untuk membunuh. Syariah melarang ini. Syariat, ajaran Nabi SAW ini di dunia adalah membuat keindahan, menuju keindahan nanti di akhirat. Itu syariat. Baik, kita letakkan paling tinggi syariat. Baru sekarang bicara tentang kita. Ada Allah memberikan kepada kita namanya akal. Nah ini akal yang sempurna adalah akal yang ditundukkan kepada syariat, bukan akal yang bebas dari syariat, sehingga segala yang dihadirkan oleh akal dalam pemikiran-pemikiran, renungan-renungan harus sandarkan pada syariat. Baik mengetahui baik, buruk, kebenaran, kesalahan adalah akal yang memutuskan, tapi harus patuh dengan rambu-rambu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah yang ada di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Kebenaran yang sesungguhnya adalah keputusan daripada syariat, dan akal memahami syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ada akal, dan akal ini yang bisa mengetahui itu loh. Akal kita mengetahui ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini jelek, ini baik. Akal. Akan tetapi akal ini tidak cukup untuk bisa menjadikan kita melakukan sesuatu sesuai dengan syariat. Sehingga orang dengan akal hanya tahu itu benar, itu salah, itu baik, itu buruk. Seorang hamba tidak tergerak untuk melakukannya karena hanya dengan akalnya. Kalau kita contohkan dalam sebuah permisalan, mungkin sebuah kendaraan. Yang namanya akal adalah seperti lampu. Lampu yang menyala-nyala. Dan segala bentuknya adalah perangkat. Akal adalah dimulai dari lampu yang bisa melihat ke sana, kemudian disambungkan dengan kelengkapan mulai dari segala macam. Kalau kita tahu mobil bagus semuanya, wah luar biasa, dahsyat, paling istimewa mobil ini. Kita contoh dulu. Jadi rentetan akal ini, kerapian-kerapian. Akan tapi bisakah mobil ini berjalan kencang? Kecuali ada berikutnya, ada akal, ada atifah, nurani, batin, kekuatan batin, kemauan. Ini ada atifah,
nurani, sehingga orang tahu kebenaran belum tentu bisa patuh kepada kebenaran, kecuali ini loh, hati nuraninya itu baru nanti yang mendorong, yuk lakukan itu. Sehingga kalau seperti mobil itu, nah nurani, batin, atifah yang ada di dalam diri itu adalah seperti bahan bakarnya itu. Mobil mewah kayak apapun, habis bahan bakarnya, yang capek yang punya dorongan, harus ada bahan bakarnya. Nah ini bahan bakar. Jadi maka orang tidak cukup dengan akalnya memahami halal haram, hak batil, akan tapi harus ada di dalam diri kekuatan atifah, ini namanya kekuatan di dalam diri, itu yang mendorong orang untuk bergerak, ayo melakukan. Maka orang banyak tahu kebenaran ya. Saat ini pun kita di sini kita tahu kebenaran. Susah bener tuh melakukan sholat duha. Ini padahal saya sudah 4 tahun yang lalu ngaji tahu sholat duha. Ya, bener hak dari Nabi. Gak ada bahan bakarnya. Dalam batinnya itu belum tergerak. Jadi ada kekuatan di dalam diri kita. Namanya atifah. Kekuatan batin nurani yang berurusan dengan akal. Lama, akal yang beri petunjuk, loh, tulul, kebenaran, ayo ikut kamu. Sehingga kalau kita mendiskusikan tentang keimanan, orang tidak cukup meyakini dengan akalnya lalu jadi iman yang sesungguhnya. Sehingga dalam akidah at-tasdiqul jazim, percaya dengan sesungguhnya ditambah ma'al id'an. Dalam bakar akidah kalau mendefinisikan keimanan, at-tasdiqul jazim, yakin seyakin-yakinnya. 1 tambah 1 berapa? 2. Itu ya, yakin itu begitu. Seyakin-yakinnya Allah Maha ada. Enggak cukup. Kalau belum ada idzan, menyerahkan, pasrah, tunduk, patuh, yaitu hati apa nuraninya tadi, atifahnya, batinnya itu dipadukan dengan akalnya. Maka setelah itu menjadilah orang yang beriman yang sesungguhnya. Sama kebenaran-kebenaran pun tidak akan ada gunanya, hanya sekedar dalam bahasa diskusi. Orang bisa berdiskusi, menceritakan tentang kebenaran, berjilid-jilid buku, akan tapi apakah dia termasuk mengikuti atau tidak? Dan banyak kisah Imam Ghazali menyebutkan, banyak orang menulis buku, banyak orang ngarang, banyak orang membicarakan kebenaran, tapi ternyata dia tertinggal dari rombongan kebenaran. Kenapa? Masih di dalam ini, akal saja. Belum dibarengi dengan kekuatan di dalam batinnya ini, nurani, atifahnya untuk menggerakkan semuanya agar patuh dengan akal. Tapi hati-hati, jika kekuatan di dalam diri ini terlepas dari akal, wah kacau. Gak ada petunjuk, malam-malam ngebut mobil gak ada lampunya, nabrak itu nanti. Jadi ini harus ada keseimbangan. Maka dari itu, dari masa ke masa kita mengenal dunia, namanya dunia tarbiyah. Tarbiyah itu memadukan antara akal dengan batin itu. Mengadukan antara akal dengan batin. Akal yang berkembang, batin yang berkembang. Jika tidak dipadukan, nggak ketemu judulnya. Dan di saat batin ini nanti, atau atifah, nurani ini tidak dipadukan dengan yang namanya akal, kemana dia nanti? Yang dikatakan Ibn Athaillah As-Sakandari, ada yang keempat ikut campur, hawa. Oh, hawa nafsu masuk, sudah. Sehingga hawa nafsu itu mengambil kemauan di dalam dirimu, semangat. Jadi yang namanya atifah tadi, di dalamnya ada cinta, ada benci, ada rasa kagum, terpesona, itu atifah di dalam hati itu. Percaya itu kebenaran, kalau belum ada cinta nggak bisa ngikut. Itu sesuatu yang baik, belum ada terkagum-kagum, nggak bisa menyanjungnya. Ini nanti kita hubungkan masalah tauhid, percaya Allah Maha Tunggal Allah ini. Kalau belum diikuti dengan hati yang punya cinta, nah, nanti kalau kita panjang, kita jelentrehkan lagi. Kalau sudah tahu Allah Maha Pemberi nikmat, apa kata atifah? Kalau sudah tahu Allah memberi nikmat, terus diasah, maka aku harus bersyukur. Muncullah satu sifat yang agung namanya mencintai Allah. Setelah tahu Allah Maha menyiksa, lihat ada neraka, ada hukuman, dirasakan oleh hati, maka muncul rasa khauf atau rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Inilah kisah.
Jadi kalau ada orang ternyata membiarkan atifahnya, diri dalam yang ada dalam dirinya, nuraninya itu terlepas dari akal, maka akan menjadi serangan yang namanya hawa nafsu. Maka sudah hawa nafsu itu menguasai nurani yang di dalam hati, penyakit yang luar biasa yang dikatakan Ibn Athaillah As-Sakandari. Wah, cintanya bukan cinta yang dipandu akal, cinta menghantarkan orang berzina, cinta mencari dunia, menjadikan orang ngerampok, ngerampas dan seterusnya, dikuasai oleh apa? Hawa. Makanya tadi kata Ibn Athaillah As-Sakandari, kalau sudah hawa itu menguasai ini, lepas dari akal, sudah hawa nafsu menguasai hatimu, nuranimu, hatimu terliputi oleh hawa nafsu, hancur. Nah ini, dan alangkah seringnya kekalahan rebutan ini antara menundukkan yang namanya nurani batin atifah kepada akal, ini keterlambatan atau salah pendidikan, atau karena memang tidak pernah memadukan antara, menyeragamkan, menyeiringkan antara batin kita dengan akal, maka menjadilah makanan hawa nafsu. Sehingga dalam ilmu tarbiyatul riyadhah, untuk bagaimana seorang hamba itu selalu berpikir, setelah berpikir merasakan, maka nanti bagaimana kita agar tidak jadi, hati kita tidak jadi tempat sangkarnya yang namanya hawa nafsu, tidak diliputi hawa nafsu. Nanti ada akhir insyaallah. Yang jelas kita harus paham bahwa jika akal manusia itu terlepas, jika akal dan atifah, akal dan rasa di dalam hati ini juga tidak disambungkan, ditundukkan, kan ada rentetannya, syariat dulu, akal, atifah. Akal yang tidak duduk syariat menyesatkan, diikuti oleh atifah juga sesat, pasti muncullah keyakinan yang benar, keyakinan atau akal, rentetannya nanti atifah tunduk kepada akal. Tapi kalau akal ditundukkan kepada rasa nurani batin, itu berantakan. Akal yang patuh dengan hati nurani atau atifah, rasa. Akal yang patuh kepada rasa, sementara rasa dikuasai hawa nafsu, maka seolah-olah dia berjuang dalam kebenaran, ternyata dia berjuang di jalannya hawa nafsu. Dan alangkah banyaknya orang semacam ini. Kata Imam Ghazali juga begitu, ada orang kelihatannya berjuang, seolah-olah berjuang di jalan Allah dalam sebuah pergerakan, anggap saja harokah apa, gerakan perjuangan, tapi ternyata dia bukan tunduk kepada syariat sesuai dengan rentetan tadi. Hawa nafsu ditinggalkan, yang ada adalah semangat di dalam diri, semangat mencintai, semangat berjuang dan seterusnya, yang dipandu oleh akal yang patuh pada syariat. Ternyata tidak, tanpa disadari enggak, akalnya ditundukkan kepada atifah yang di dalam dirinya, kemudian setelah itu dirinya yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dilihat secara akhir adalah berjuang, Allahu Akbar, tapi ternyata diam-diam dia adalah menuruti hawa nafsunya. Pangkat di balik itu semuanya, sanjungan di balik itu semuanya, dan masih banyak kisah-kisah manusia semacam itu. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala waktu menulis kitab Al-Kasfu wa Tabyin menunjukkan ini loh. Al-Kasfu wa Tabyin membongkar tentang banyaknya orang yang tertipu, akalnya tidak ditundukkan kepada syariat, tapi akalnya ke bawah, tunduk kepada atifah, atifahnya tunduk kepada hawa nafsu, hancur. Kalau dilihat hebat, berbicara, dialog kebenaran dan sebagainya, membaca kebenaran, tapi ternyata tidak patuh kepada kebenaran. Baca kebenaran, akhirnya kebenarannya diolah. Baca kebenaran, tahu ini hak, ini batil, tahu misalnya perjuangan adalah Allahu Akbar, ini benar, kita harus memperjuangkan syariat, kita memperjuangkan kebenaran dan sebagainya. Ini adalah slogan, ini adalah syariat, ini adalah yang ia baca, dibaca oleh akalnya. Cuman diam-diam dia tidak patuh kepada syariat. Ada seruan yang paling bawah tadi, seruan hawa nafsu, sehingga ada mencari kemasyhuran atas dasar agama. Sehingga Habib Ali Al-Jufri mengatakan la yakunud dinu laiban, jangan, agama itu bukan main-main, syariat itu mahal.
Orang itu mau apa-apa syariat. Jangan mengentengin agama, lihat. Mau jadi apapun deket sama kiai, sama pondok, sama masjid, kan biasanya begitu. Mau jadi apa sih? Tidak bisa diremehkan agama. Mau tidak mau. Dagang saja pengen dipercaya langsung bilang wallahi, kan begitu. Jadi agama itu nilai paling tinggi. Cuman karena sudah dikuasai oleh akal, sudah bukan akalnya tunduk kepada syariat, tapi syariatnya dikemas oleh akal yang patuh kepada atifah, yang atifahnya dikuasai oleh hawa nafsu. Sebetulnya gurunya adalah hawa nafsu. Makanya dikatakan mengikuti hawa nafsunya, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Ini paling berat. Sehingga Ibn Athaillah Sakandari mengingatkan, awas, kalau sudah yang kau utamakan, yang kau dahulukan adalah hawa nafsumu, maka ketahuilah itu penyakit yang amat berat, amat berat, merepotkan, merusak masyarakat, rusak, semuanya rusak, hubungan rusak. Tidak hubungan antara kita dengan Allah saja, hubungan dengan manusia. Apa sih kisahnya orang rebutan waris dengan saudaranya? Apa sih kisah itu? Keindahannya jadi hilang semuanya karena patuh kepada atifah. Sebenarnya atifahnya berkata, aku butuh dengan uang, aku senang dengan yang namanya uang. Sebab senang dunia bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi yang menjadi terlarang adalah mencintai dunia melebihi dari Allah. Itu yang terlarang. Kalau dikatakan asyaddu hubban lillah, asyaddu hubban lillah, kalau orang beriman lebih mencintai Allah, mencintai. Iya, wajar cinta dunia, tapi tidak boleh mencintai dunia mengalahi cinta kepada Allah. Tapi kalau orang kafir mencintai dunia melebihi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang beriman mencintai kepada Allah, lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam hati kita keinginan untuk punya kekuasaan, untuk punya harta dan seterusnya. Nah, ini adalah tadi yang namanya atifah. Atifah tadi apa? Rasa senang, rasa benci. Nah, benci itu sendiri dah. Benci bukan sesuatu yang jelek loh ya. Benci bukan sesuatu yang jelek. Cinta pun demikian. Termasuk mengagumi pun adalah bukan sesuatu yang jelek. Bukan sesuatu yang benci, bukan sesuatu yang jelek, asalkan bencinya diarahkan kepada yang benar. Membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah, lah kembali ke atas. Membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah, hakikat kebenaran. Tapi kalau ke bawah, corong matanya, pandangnya ke bawah, ngikuti hawa nafsunya, maka mencintai yang dicintai oleh hawa nafsunya, menjadilah orang bejat. Tapi kalau mencintai yang dicintai Allah, benar. Mengagungkan yang diagungkan Allah, mengagungkan syiar, termasuk bagian daripada ketakwaan yang amat tinggi. Tapi kalau mengagungkan sesuatu yang diagungkan hawa nafsu, adalah rendah. Apa yang diagungkan hawa nafsu? Lihat, hawa nafsu mengagungkan urusan syahwat yang tidak ada hentinya, nggak ada hubungannya dengan syariat, maka muncullah manusia-manusia bejat. Betul, kalau sudah begitu benar, ini penyakit yang berat, susah untuk disembuhkan, mengerikan. Lah sekarang kita sudah tahu itu rentetan, itu kan kisah kayak begitu. Sekarang bagaimana di dalam diri kita, prakteknya Kak Basi? Gimana ini untuk saya, ini seperti apa ini? Sepertinya ngaji sudah lama nih, kok belum berubah-berubah ini. Dengar kalimat petuah-petuah kebenaran, setiap malam saya dengar ceramah, dengar ini, dengar. Kenapa ini? Kok saya juga belum bisa merubah diri saya? Maka permasalahannya adalah belum memasuki dunia namanya tarbiyah. Tarbiyatun nafs, tazkiyatun nufus, tathhirul qulub, membersihkan hatinya tadi. Kemudian tahdhib adalah mengolah sampai benar. Jadi perlu namanya dunia tarbiyah, bimbingan untuk memadukan antar akal, menseragamkan, serasikan antara akal dengan seruan batin tadi, keinginan yang ada di dalam hatinya, rasa cinta, kebencian, kemudian kagum, benci, cinta, kita padukan dengan akal untuk dibawa kepada syariat. Maka ini perlu namanya dunia tarbiyah.
Dan dunia tarbiyah ini yang menekuni adalah para ulama-ulama batin yang sekaligus mereka ahli ilmu zahir, ulama batin, ulama ahli tasawuf. Dan ulama ahli tasawuf ini tentu sangat mengerti syariat. Maka bohong kalau ada orang mengajari ilmu batin, membersihkan hati, ternyata tidak kenal syariat. Mustahil guru tarekoh tidak punya ilmu, harus alim. Karena apa? Wong perlunya itu di dalam dunia tarbiyah itu bagaimana menundukkan yang namanya atifah, ditundukkan kepada akal, yang akalnya ditundukkan nanti kepada syariat atau syariat yang nggak tahu. Yang tidak tahu syariat maka keblinger, pasti kebalik nanti, akan menundukkan hawa nafsunya kepada, menundukkan akalnya kepada atifahnya, kepada rasa yang ada di dalam hatinya, rasa cinta dan sebagainya, ditundukkan kepada hawa nafsunya. Maka perlu pembimbing, seorang guru. Maka Imam Haddad rahimahullah ta'ala mengatakan harus kita punya seorang murabbi. Akan tapi ada yang berkata, ya Imam Haddad, kalau kita tidak menemukan murabbi, gimana? Siddiq, keseriusanmu di dalam mencari seorang murabbi, seorang guru, maka itulah yang akan mengundang guru akan datang di rumahmu, depan rumahmu. Dan itulah keinsyafan luar biasa. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita perlu membimbing, yang membimbing. Kalau pada zaman Nabi SAW ada satu ketika, ada hubungannya dengan kisah ini sebetulnya. Ada orang berkata bahwasanya, ya Rasulullah, saya ingin benar, ingin baik, tapi susah benar. Saya ngerti syariat itu benar, akal saya paham, tapi ini kok belum bisa patuh nih. Mana? Aku suka berzina ya Rasul. Oh, suka berzina, Allah. Tapi dia pengen bener, ngadu ke Rasulullah, saya pengen bener ya Rasul, tapi berat saya ninggalkan. Lagi-lagi diajak dialog oleh Rasulullah dengan akalnya, kau pahami dengan akalmu. Kamu sudah tahu kan secara syariat itu adalah haram, zina haram. Coba kau pikir dengan akalmu juga, segala yang diharamkan itu karena jelek. Gimana ya Rasulullah? Coba kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya ibu? Punya. Punya adik perempuan? Punya. Gimana menurutmu kalau ibumu dizinai sama seseorang, atau anak perempuanmu dizinai oleh seseorang, atau adikmu dizinai oleh seseorang? Akalnya nerima, jelek, saya akan marah. Nah, marahnya bener, saya tidak terima. Rasa benci muncul, dihubungkan dengan akalnya sudah nerima, dan hatinya dia sudah kenal sebetulnya. Saya nggak terima, akan saya bunuh orang itu ya Rasulullah. Cuma ada satu hal yang ia tidak sadar, hawa nafsunya dia. Makanya dia berkata setelah itu, saya ngerti ya Rasulullah, itu gak baik. Kalau ada orang berzina dengan anakku, akan aku marahi, akan aku bunuh dia. Nabi berkata, begitu juga perempuan yang kau zinai itu adalah, kalau tidak ibunya seseorang, juga anaknya seseorang, atau saudarinya seseorang, saudaranya atau bapaknya atau anaknya pasti marah. Dia faham akalnya faham, hatinya bisa nerima, cuman dia dikuasai oleh apa? Hawa nafsu. Dikuasai hawa nafsu. Setelah itu apa? Nabi melihat orang ini sudah tahu kebenaran, dan kita pun tahu ini, contoh ini kita tahu kebenaran, tapi kok susah mengamalkannya. Nah, itu tanda bahasanya ini loh yang dikatakan bin Athaillah As-Sakandari, hawa nafsu. Lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi menyentuh dada orang tersebut. Jatuhlah pandangan Nabi kepada pandangan orang tersebut. Spontan jatuh pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut. Tiba-tiba orang tersebut tanpa disadari menitikkan air mata. Setelah menitikkan air mata, tiba-tiba berkata, ya Rasulullah, demi Allah, mulai detik ini aku tidak akan berzina lagi. Ya. Akalnya di mana tadi? Nah, ini hatinya tersingkirkan dari hawa nafsu. Karena apa? Memandang sesuatu yang sangat mulia. Ketemu Nabi, hatinya kenal Nabi, matanya kenal Nabi. Lihat, naik dia,
bukan ke bawah kepada hawa nafsu. Maka para ahli tarbiyah mengatakan, orang bisa benar dengan dirinya sendiri, bisa, akan tapi ketahuilah, jika ada orang pengen benar disambut oleh guru, itu cepat untuk mengentas keterpurukannya. Bantuan seorang guru. Dan mungkin ada yang bertanya, zaman itu enak ya kalau kita punya masalah langsung ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enak bener waktu itu kalau kita masalah, ya Rasulullah begini, betul-betul ada yang beres. Nah, maka ketahuilah bahwa jika ada orang berkata enak pada zaman itu ada nabi, sekarang nggak ada nabi, ini yang bermasalah yang bertanya. Mestinya nabi tidak boleh lepas dari hatimu. Ini. Semestinya kita semua harus merasakan nabi ada di hati. Maka mahabbah shadiqah, cinta yang sesungguhnya kepada nabi, maka itu yang akan memangkas, akan menjauhkan hawa nafsu untuk singkir. Cinta yang sesungguhnya, dan cinta kepada nabi, cinta kepada nabi ditandai dengan cinta kepada syariat, biasa mengagungkan syariat, ulama, majelis mulia, tempat. Itulah, ini tarbiyah. Coba sederhana, dan ini kita praktekkan. Coba kalau kita ajari anak kita untuk menghormat para ulama, ini ulama adalah sambung kepada nabi secara ilmu. Majelis ini adalah majelisnya Rasulullah, kita ajari, nak jangan angkat suara di majelis seperti ini. Di rumah kita biasakan terus, awas hati-hati, ada ulama, ada ini. Ada suara adzan kau dengar, matikan semuanya, nak. Ada Al-Quran, nak. Terus kita biasakan setiap saat. Apa yang terjadi? Hawa nafsu akan tersingkirkan. Maka akan kembali hati bersih, sambung dengan akal, patuh kepada syariat. Muncullah orang-orang mulia setelah itu. Terus tidak ada hentinya. Guru kita adalah Nabi SAW. Atau guru-guru, misalnya ada guru mursyid dan setengah, mungkin itu yang dimaksud juga benar, itu guru mursyid menyambung. Tapi mungkin pada zaman ini orang pada bingung. Pada zaman Imam Haddad saja ada yang bingung, Imam Haddad gimana kalau kita tidak menemukan guru mursyid? Kesungguhan niat di dalam hatimu itulah yang akan mengundang guru mursyid akan datang ke depan rumahmu. Allah Maha Kaya. Akan tapi secara umum bentuknya kesadaran tadi. Yang biasakan kita untuk bisa menghormat syariat Nabi SAW. Kalau sudah orang mulai mengentengkan syariat, guyonan syariat, itu tanda hawa nafsu. Syariat mulia kagum. Ulama ya Rasulullah, syariat Rasulullah SAW diagungkan, dimuliakan. Dan kalau sudah merendahkan, berarti dia apa? Turun ke bawah, bukan ke atas. Turun kepada namanya hawa nafsu tadi. Maka hawa nafsu terus menguasainya. Tapi kalau kita naik, akan tertinggal hawa nafsu. Gimana kisahnya seorang ustadz yang salah, kata Imam Ghazali waktu menjalankan Al-Kashfu wa Tabyin. Ada seorang ustadz, kelihatannya berceramah tentang agama dan seterusnya. Akan tapi ternyata dia bukan orang selamat, orang yang tertipu. Dan Nabi mengingatkan bahasanya ada orang menuntut ilmu tertipu seolah untuk Allah. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yadluhu ila al-ardin minad dunya lam yajid arfal dunya arfal jannati. Orang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah mestinya ke atas. Cari ilmu mestinya untuk naik, untuk kenal Allah, dekat kepada Allah. Akal untuk patuh kepada syariat. Akan tapi dia apa? Turun ke bawah untuk menuruti hawa nafsunya yang cinta kepada dunia. Maka apa? Dia tidak akan bisa mencium bau surga. Artinya bisa ada orang berkecimpung dalam dunia syariat, tapi ternyata ke bawah cara pandangnya untuk patuh dengan hawa nafsu, sehingga ada majelis gunakan untuk cari makom, untuk cari duit, pesantren segalanya, makom. Ini ada namanya ulama su yang disabdakan Nabi SAW. Maka semoga ulama kita adalah ulama yang sesungguhnya, guru-guru kita guru yang sesungguhnya. Maka ini jangan sampai kita tertipu dengan hawa nafsu. Dan itu perlu namanya apa? Terus tarbiyah. Tarbiyah mengagungkan. Coba alim lebih enak kalau posisi kita sebagai orang awam. Orang awam melihat orang alim sederhana, adalah guruku, selesai.
Tapi di saat alim sama alim hatinya nggak bener, lirik-lirikan. Imam Ghazali yang cerita. Na'udzubillah. Ini bermusuhan karena apa? Nah, itu berarti dia turun pandangannya. Bukan untuk Allah, tapi ketahuilah makomnya itu hanya untuk mencari kemuliaan di dunia, dan dia adalah turun pangkat. Berarti dia apa? Belum faham makna mengagungkan syiar Allah. Alim sebelahnya itu kan juga syiar Allah yang harus diagungkan. Kenapa tidak bisa mengagungkan? Maka kalau kita lihat para kekasih Allah saling mencintai karena Allah. Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba menangis, sadar di belakangnya adalah Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Tiba-tiba menangis Sayyidina Umar, ya Mu'ad, semalam aku ingat kamu dan aku menangis. Aku kangen kepadamu, aku cintaimu wahai Mu'ad. Dan Sayyidina Umar mencintai karena Nabi pernah berkata pada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Karena Nabi pernah berkata cinta kepada Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Umar pun kalau ingat Sayyidina Mu'ad bin Jabal menangis. Hakikat. Lah ini ulamanya Rasulullah kok kita benci, ini gimana ini? Eker-ekeran misalnya. Lah kita tata ini, maka ajari anak kita ibu untuk bisa kagum dengan syiar Allah, supaya tidak dikuasai hawa nafsu. Syiar ada ulama dulu, apa orang tua dulu tuh masya Allah selalu mengingatkan kita kepada ada kiai datang, ada ini datang, salaman, mau ujian datang kiai minta doa, apa ini sakit tak kiai, dikit-dikit kiai, ya masya ulama selamat orang semacam itu. Karena sebetulnya apa? Dia naik melihat ke atas, karena ini adalah syiar Islam, syiar Allah. Umat Nabi, penerus Rasulullah, ada kecintaan nyambung kepada Nabi. Dan kalau hatinya nyambung kepada Nabi yang sesungguhnya, tadi kisah orang yang sedang zina akan jatuh yang namanya hawa nafsu secara otomatis. Sehingga para ulama-ulama selalu menghimbau tentang mahabbah Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah sesuatu yang luar biasa, cinta yang sesungguhnya. Mencintai Nabi itu bukan mencintai zatnya Nabi saja, mencintai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah. Semoga kita bisa benar terus melanjutkan upaya kita untuk memangkas, mengeluarkan dari hawa. Jangan sampai berkuasa hawa nafsu, dikeluarkan dari hati, dari atifah kita. Jangan sampai menguasai hati kita. Dan itu perlu namanya ilmu tarbiyah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Dan kalau dirinci panjang, termasuk diam-diam kita tiba-tiba ada judul kita bagaimana membersihkan dengki, tiba-tiba kita pakai judul membersihkan sombong, bagaimana kita membersihkan riya. Itu semuanya adalah upaya. Yang mempelajari adalah ilmu tasawuf. Orang pakai ilmu akal dan pakai tasawuf gak selamat. Akalnya tidak akan patuh kepada Allah. Kenapa? Akalnya pasti patuh kepada hawa nafsu. Karena akal ilmu yang tidak diberi dengan ilmu tasawuf. Tasawuf itu yang bersihkan hati ini. Ini harus jelaskan lagi supaya tidak. Ilmu yang tidak diberi dengan ilmu tasawuf berarti hatinya yang punya ilmu ini belum benar. Kalau sudah hatinya yang punya ilmu ini kok belum benar, maka ketahuilah hawa yang akan menguasai hati. Sehingga komunikasinya akal dengan hawa nafsunya. Patuhlah akal kepada hawa nafsu. Tapi kalau orang ini selalu membersihkan hatinya, komunikasi akal, dia ilmunya disambungkan dengan hati yang sudah dibersihkan dari hawa nafsu, lah itu loh yang selamat, mudah patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada hadirin hadirat yang ingin bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah.
Begini Bu ya, saya ingin bertanya tentang keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang keutamaan seorang wanita yang bernama Mutia, di mana di situ dijelaskan Mutia menjadi wanita pertama yang masuk surga. Bukankah setahu saya wanita pertama yang masuk surga adalah Sayyidah Fatimah Zahra dan menjadi penghulu wanita surga? Mohon klarifikasinya Bu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, ada seorang ibu, dia janda tua dan memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak, gitu. Tetapi anaknya itu sering sekali melukai perasaan ibunya, menyakiti batin ibunya, sampai-sampai ibunya itu mungkin karena hilaf atau lupa mengecap durhaka terhadap anaknya. Lantas anak istrinya tentunya dinafkahi oleh suaminya. Apakah itu berkah bagi keluarganya? Tetapi yang dirasakan itu memang rumah tangganya penuh sekali dengan prahara gitu dalam rumah tangganya. Itu saja, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Sayyidat Fatimah Zahra disebut Nabi SAW termasuk Sayyidatu Ahlil Jannati. Dan Rasulullah juga pernah menyebut bahwasanya sebaik-baik wanita adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Suatu ketika Nabi juga pernah menyebut bahwasanya sebaik-baik wanita adalah Maryam. Suatu ketika Nabi juga pernah menyebut bahwasanya sebaik-baik wanita adalah Asiyah. Baik. Ini adalah wanita-wanita mulia yang disebut Nabi SAW. Dan yang perlu untuk kita sadari bahwa dikenalkan dengan orang-orang seperti itu oleh Nabi bukan sekedar menyebut tentang bahwasanya beliau adalah ahli surga, agar dicontoh oleh wanita-wanita tentang keberadaan wanita-wanita mulia itu. Kenapa kok mereka semacam itu? Kenapa kok mereka seperti itu? Kemuliaan apa? Bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan? Dalam hal ini ulama tidak memastikan dengan ini. Yang jelas Nabi pernah menyebutkan ya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bagaimana tempatnya di tempat yang mulia. Sayyidah Khadijah punya surga di sini. Sayyidat Fatimah Zahra sampai dikabarkan orang pertama lagi yang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi ini yang harus dihadirkan. Aisyah sendiri bagaimana keistiqomahan seorang yang punya suami yang sangat fasik, Firaun. Jadi contoh yang lengkap. Contoh yang lengkap bagi kita sebagai umat dan bagi wanita-wanita muslimah. Ada berita, semoga Allah mengangkat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya seperti itu.
Jadi sesaat dikatakan ini, suatu ketika ada orang fakir adalah pertama kali masuk surga. Orang ini adalah pertama masuk surga, Bilal. Bahkan suatu ketika ada Bilal, sandalnya ada dulu di sana. Paman dalil Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan amalnya. Jangan lupa. Jadi surga-surga mereka adalah surga istimewa, surga paling tinggi. Jadi adapun yang disebutkan kami tidak pernah, mungkin perlu dicek yang jelas, pernah disebutkan orang mulia adalah termasuk Aisyah, Maryam, Khadijah, termasuk Rasulullah menyebut riwayat secara khusus tentang Sayyidat Fatimah Zahra. Adapun masalah mendahulu siapa yang lebih dahulu masuk surga, itu adalah kita tidak pernah menemukan kalau itu adalah mendahului daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Cuman di dalam hal ini seperti ini yang perlu ditampilkan adalah suri keteladanan mereka. Baik, kemudian yang kedua, ada orang mati syahid, meninggal mati syahid. Allah muliakan seseorang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, insyaallah semoga angkat derajat mereka mulia, orang soleh, anak baik. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua, kunci kebahagiaannya telah dihancurkan oleh dia, maka dia tidak bisa membuka kebahagiaan itu sendiri. Hati-hati wahai para anak, kedurhakaan kepada orang tua itu adalah orang yang menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Dan tidak ada yang bisa menolong, susah, kecuali tobat yang sesungguhnya. Tobat yang sesungguhnya. Apalagi sampai orang tuanya murka dan marah. Apalagi sampai orang tuanya mengutuk dan seterusnya. Allah. Satu hal. Maka jangan menjadi anak seperti itu. Kunci kebahagiaan, menikah melanggar orang tua. Apapun orang tua dilanggar. Kalau tidak ribut sama orang tua nggak enak. Mau kemana dia? Mau bahagia? Aku mau menikah, pengen cari bahagia. Bahagia model apa yang kau cari? Bekerja cari duit yang banyak, pengen cari kebahagiaan, melanggar orang tuanya. Bahagia apa yang kau beli dengan hartamu? Nggak ada. Kebahagiaanmu adalah dalam kebaktianmu kepada orang tuamu. Itu beli di situ. Harga mati ini nggak bisa ditawar. Tapi sisi lain wahai para orang tua, jangan lidah kita menjadi lidah kotor yang sebentar-sebentar mengutuk, sebentar-bentar mengutuk, sebentar-bentar mengutuk, sebentar-bentar mengutuk. Apalagi anak sendiri darah dagingnya. Doakan dengan doa yang baik. Jangan sampai ada kalimat yang jelek. Kadang kalimat jelek itu muncul dari seorang ibu yang tidak terdidik, dalam keadaan nggak ngapa-ngapain pun kalimat jelek. Padahal doa ibu luar biasa. Apalagi di saat ibu lagi marah, disakiti oleh seorang anak, akan lebih tokcer lagi itu doa. Maka hati-hati wahai para orang tua, jaga lidah. Ini pendidikan dari dua belah pihak. Kemudian agar tidak terjadi semacam ini, ada muqaddimah pendidikan itu semua, maka tolong beri pendidikan yang benar kepada anak-anak kita biar nggak jadi kayak begini. Itu loh. Biasanya salah mendidik, jangan disalahkan oleh anak, jangan serta-merta menyalahkan anak di saat kita menemukan yang demikian itu. Jangan serta-merta menyalahkan anak, akan tapi salahkan kita mungkin dulu salah mendidik dan seterusnya, sehingga kita tidak mudah mencaci, mengolok dan sebagainya. Ini kadang orang tua, masya Allah, nyekolahkannya di mana? Giliran anaknya bandel, anaknya kurang ajar, baru bingung. Padahal dia apa? Dia yang salah, tidak pernah mengenalkan anaknya kepada kemuliaan. Baik. Kemudian jika sudah anak semacam itu, kok sekarang menemukan kehancuran dan sebagainya, mungkin sekali yang demikian itu. Bahkan jangan lengah wahai para anak yang durhaka kepada orang tua. Wahai anak yang durhaka kepada orang tua, jika ternyata engkau durhaka kepada orang tua, kok engkau masih jaya-jaya di dunia ini? Tidak akan lama akan hancur. Kalaupun engkau berjaya dengan kekayaanmu, Allah akan kirim anak yang lebih durhaka darimu pada suatu ketika nanti. Allah na'udzubillah min dzalik. Ini makanya ini orang tua jangan sampai ada di antara kita yang tidak benar kepada orang tuanya. Baik, mungkin sekali kehancuran kita sampai ada satu ketika kayak resep pertama kali dokter permasalahan rumah tangga itu biasanya kalau tanya, ya dokter fisik ya,
Kalau dokter fisik yang tanya gimana perutnya atau apanya ini. Kalau pusing dilihat matanya dulu apa gitu. Jadi kalau urusan-urusan kebahagiaan rumah tangga biasanya perlu ditanya dulu, urusanmu dengan bapak ibumu gimana dulu? Saya maksa waktu nikahnya atau saya ini biasanya begitu. Kalau sudah berantem sibuk itu biasanya urusannya sama bapak ibunya, beresin dulu orang tua. Tidak ada alasan untuk kita menyakiti orang tua. Dan di sisi lain wahai para orang tua, dengan anak hati-hati ya, jangan mudah kita mencaci, mengolok dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menanyakan, misalnya ada suami istri, istrinya meninggal duluan, Bu ya. Nah, istri kan nggak pernah bekerja. Selama ini kan penghasilan harta yang ada di rumah itu semua diperoleh oleh suami. Apakah dengan meninggalnya istri itu ada pembagian warisan? Ataukah warisannya nunggu setelah bapaknya meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri gak pernah punya sesuatu, mungkin seorang istri tidak pernah bekerja, tapi mungkin diberi oleh seorang suami. Diberi hadiah emas, kalung kan, ditabung, kemudian buat apa. Itu haknya seorang istri. Kalau seorang istri meninggal dunia diwaris oleh anak-anaknya dan suaminya. Tapi mungkin seorang istri tidak memiliki apa-apa sama sekali, maka harta itu adalah milik suami, makanya nggak usah diwaris karena milik suami. Sekarang perlu yang dijelaskan masalah hak milik itu sendiri, masalah hak milik. Jadi bukan seperti dalam kaidah yang nggak jelas, wonogini sebagainya macam, nggak ada. Kalau istri tidak punya ya nggak punya. Haknya wanita juga dijaga, haknya istri diwaris. Kalau istri punya diwaris, kalau tidak nggak ada diwaris itu. Tinggal ditanyakan. Kalau ini punya atau ada simpanan, kalung diwaris oleh anaknya dan suaminya, itu saja. Baik, ini saja ada tertulis. Cukup insyaallah sampai di sini kita ada. Apa? Ada pengumuman insyaallah kita tutup, kita ada hajat, kita harus keluar secepatnya saat ini. Ada satu hal, semoga Allah mengangkat derajat orang yang tertimpa musibah hari ini. Kita akan lihat orang yang kena musibah, semoga harus kita lihat sekarang insyaallah ya. Semoga Allah mengampuni, mengangkat orang tuanya, keluarganya, derajat semuanya. Yang jelas ada pengumuman ya, hadiri majelis dzikir tausiah Al-Bahjah malam Selasa di Trisi nanti ya. Besok malam kami ada di Trisi untuk buka majelis yang sudah kita rencanakan, majelis besar untuk majelis maulid yang akan kita sebar di mana-mana, majelis tausiah. Kemudian jangan lupa kebiar tahun baru Hijriah kapan? Hari Jumat insyaallah ya. Di sini nanti dari konvoi dari sini untuk membaca zikir di sini, kemudian tausiah. Kemudian apa? Doa akhir tahun dan doa awal tahun di sini. Setiap Kamis keempat khusus akhwat. Remaja putri khusus Kamis keempat di Islamic Center ya. Kalau untuk Kamis depan tanggal 28 Dzulhijjah 23 Oktober. Pengajian rutin khusus muslimah bersama Umi juga ini minggu kedua dan minggu keempat di pesantren Sendang. Kemudian jangan lupa sudah waktunya kita untuk menjaga aurat kita. Mungkin ada di antara bapak atau ibu, bapak-bapak punya istri harus terapi, seperti halnya harus renang dan sebagainya. Awas, jangan diumbar untuk renang di tempat yang terbuka untuk laki-laki. Karena itu termasuk bagian apa? Membuka aurat, hukumnya adalah haram. Dan jangan lupa, alhamdulillah Al-Bahjah sudah menyiapkan bagi ibu-ibu yang pengen renang, rumahnya gede ibu, itu bu muteri saja capek itu nanti ya. Itu ada kolam renang Al-Bahjah khusus para wanita, yang jaga perempuan, yang semuanya perempuan, ditutup sana sini aman. Itu adalah untuk menyelamatkan auratnya para wanita-wanita
yang saat ini masih sering renang di kolam renang bebas, ketahuilah itu adalah dosa. Dan khawatir nanti kalau kita biasa membuka aurat, aurat kita tidak ditutup oleh Allah di akhirat, sehingga kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Oh, selesai. Oh, malam Rabu besok, Selasa malam Rabu. Baik, diterisi Selasa malam Rabu untuk besok malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang ada di tempat ini ketulusan, keikhlasan ya. Jadikan ilmu yang kami dapat adalah ilmu yang manfaat ya Allah. Mudah untuk kami amalkan. Mudah untuk kami amalkan ya Allah. Jangan sampai ilmu kami hanya ilmu yang kami dengar saja ya Allah. Kami ingin membuat perubahan. Kami ingin semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan kami mohon angkat musibah dari kami semua ya Allah. Musibah lahir dan musibah batin ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Zaman-zaman rusak, zaman mengerikan ya Allah. Zaman-zaman rusak, zaman mengerikan ya Allah. Zaman ya Allah, maka kami mohon anak-anak kami ya Allah, pergaulan-pergaulan mereka hanya kepadamu kami serahkan ya Allah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, dan berikan kepada semua yang berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karenamu ya Allah, 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 jauh dari kebencian, jauh dari permusuhan, jauh dari percekcokan, jauh dari perselisihan, jauh dari kedengkian ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada kami, yang dengki kepada kami, yang aniaya kepada kami, yang menggunjing kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka pengampunan-Mu dan kesadaran ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Jangan Kau timpakan kepada mereka musibah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Kami mohon lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Ya Allah, dunia, anak-anak kami, pangkat kami, jangan menjadikan kami lupa kepadamu ya Allah. Jangan menjadikan itu semua lalai kepadamu ya Allah. Kami ingin itu semua menjadi sebab kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang tertimpa musibah berikan ketabahan ya Allah. Yang tertimpa musibah berikan ketabahan ya Allah. Gantilah dengan segala kebaikan ya Allah. Gantilah dengan segala kebaikan ya Allah. Gantilah dengan segala kebaikan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang meninggal ampuni mereka ya Allah. Dan ampuni keluarga mereka. Ampuni orang-orang yang bersama mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur anak-anak kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah. Kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah. Kami ingin mati iman, husnul khotimah, mati mulia ya Allah. Mati di saat berjuang, di tempat berjuang, dalam saat beribadah, saat sujud dalam solat, kami ingin mati dalam keadaan mulia ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami
Kami mohon cabutlah nyawa kami saat itu. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.